Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qada wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi sahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadihi bil ajsad wa ala qabrihi bil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabati lana bi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diya'iha wa qudil arwah wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karamah fa'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua ditakdir oleh Allah bisa bersua kembali kumpul dalam majelis ilmu, majelis zikir. Semoga semua ilmu yang kita baca menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah di dunia wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi semua yang menyaksikan atau yang mengikuti pengajian ini. Bermanfaat pula kepada seluruh keluarga kita dan masyarakat yang hidup di sekitar kita. Semua keluarga kita dimengertikan tentang ilmu agamanya Allah yang menjadi faktor penyebab menggapai ridhonya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, yang menjadi faktor penyebab selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga dan diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat. Ala hadiniyat wa ala bunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafu sholih bijai Nabi Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyati jami'il ulama wal awliya al-madhkur asma'um fi hadal kitab wa khususun Syekh Muhammad Maulana Nabi Kunusi Idris Syekh Ibnu Yamun Asmuni hadrati Laniyati jami masyayikhina sebagai Syed Sulaiman bin Rogam Ali Kabutarin bin Hasan Radib Kibar Dalam Abdullah bin Ibrahim Jalil bin Fadil Karim Hasan bin Nabi Madhulun Nabi Surat Milad Wati Nawi Ya Sa'adu Nawi Ya Hasani Nawi Muhammad Al-Bakir Kibul Ali bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Ala kunyati jami awliya Tis'ah Jami awliya Indonesia Ya ulilana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i walidaina, nama kedua orang tua kita, nama kita sebut. Jami abaina wa umatina wa masyayikhina wa talamidina wa ashabina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa rahiyatina wa istiqahina wa karabatina wa ikhwani fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha la yahmin wal amwat wa qillam warhamhum wa afim wa'fu anhum syai'il lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walidukhuli waqtuhu ma'rufun ba'dal isya aw qablaha ma'rufun. Pasal kitab Qurratul Uyun, pasal Sohifahnya 32, yang bawa kitab Qurratul Uyun halaman 32. Walidukhuli lan iku kadwe dukhul jima waktu utai waktune dukhul ma'rufun. Walidukhuli lan krana arai dukhul jima waktu utai waktune dukhul ma'rufun iku den weruhi badal isya ing dalam sawise salat isya au qabla utawa ing dalam sadurunge isya. Ma'rufun iku kinaweruhan. Akhbarah rahimahullahu ta'ala, Kiai Nadim memberitahu kita akal matlub fi dukhuli zauj bi zaujatihi, yang dianjurkan di dalam hubungan intimnya seorang pria terhadap istrinya. Hubungannya suami istri yang dianjurkan adalah ayyakuna ba'da sholatil isya, setelah kedua mempelai, kedua pasangan tersebut menunaikan sholat isya. Di anna dzalika wasunnah, karena hubungan intim yang dilakukan setelah sholat isya itu merupakan sunnah Nabi, hal yang paling disenangi Nabi Muhammad SAW. Wa yajuzu ayyakuna ba'da sholatil maghrib, dan boleh juga orang melakukan hubungan intim itu sesudah melakukan sholat maghrib. Wa qabla isya, dan sebelum mengerjakan sholat isya. Bahkan ada cerita sahabat, ada namanya sahabat yang paling warok, namanya sahabat Ibnu Umar atau sahabat Abdullah bin Umar. Ini dari saking besarnya syahwat beliau tidak bisa diganggu gugat, beliau bahkan sering kalau buka puasa bukanya langsung hubungan intim, bukan nasi, bukan kurma, langsung hubungan intim buka puasanya. Tadi habis bukannya sebelum sholat maghrib. Ada sahabat Ibnu Umar. Kenapa di sini kok Kanjeng Nabi kok senang yang sesudah sholat isya? Nah, biar tenang, agak lama waktunya. Kalau orang itu hubungannya sesudah maghrib, sebelum isya, ini nanti ketika asyik main ya, dengar adzan isya bingung. Lagian waktu intisarnya setan, ngelencernya bangsa jin itu bainal isya'i, waktu diantara sholat maghrib sampai isya. Khawatir anaknya kecampuran setan, akhirnya tiduran. Itu waktu setelah maghrib sebelum isya. Kalau tidak bisa diganggu bukan apa-apa sesudah maghrib, asalkan sesudah hubungan intim langsung segera mandi hadas besar. Dahulunya guru saya almarhum Kiai Hasani Nawawi, orang yang setiap junub, yang setiap hadas janabah, entah itu junubnya karena ihtilam mimpi basah atau junubnya karena hubungan intim, kalau dia sesudah junub langsung mandi, itu khasiatnya kata Kiai Hasani tidak mempan di sini, mempan di sana. Itu enaknya orang yang sudah nikah di situ. Tanpa wiridan ada pagar sendiri, ada penyelamat sendiri. Itu enakan ya. Kalau pengantin baru sesudah maghrib, masa sesudah isya nanti dipajang di pelaminan dalam keadaan hadas besar belum mandi. Sedang kemarin dijelaskan pengantin ini adalah di antara orang-orang 6 orang yang disenangi bangsa jin pengantin pria wanita. Makanya alangkah baiknya jangan sampai hadasnya terlalu lama, segera mandi. Orang yang sudah junub ingin apa itu tidur sebelum dia mandi, atau ingin makan, ingin minum sebelum dia mandi, atau ingin imbu, ngerti imbu ya? Ingin nambah hubungan intim, itu sunatnya wudhu dulu. Kemarin kan sudah saya share di grup, ini dijelaskan.
Wa yundabu lahu, disunatkan bagi orang yang junub, bagi orang yang hadas janabah, al wudu'u, sunat wudu, lit-ta'ami, karena ingin makan, wasyarabi, karena ingin minum, wal jima'i, karena ingin nambah hubungan intim, wal manami, karena ingin tidur. Itu sunat wudu dulu. Kalau orang habis junub ingin makan atau ingin minum atau ingin tidur atau ingin nambah lagi hubungan kurang puas pertandingan yang pertama, itu sunatnya wudu. Wudu itu khasiatnya nanti ditansyid, untuk membuat gairah syahwatnya naik kembali. Ditansyid sunatnya gitu. Makruh kalau ada orang junub sebelum dia mandi hadas besar, ada orang junub sebelum mandi hadas besar makan atau minum atau langsung tidur atau hubungan intim lagi, itu makruh. Sunatnya wudu dulu. Meskipun nantinya terjadinya persentuhan kulit suami istri membatalkan, wudu yang dilakukan oleh orang yang junub itu kesunatan. Semisal nanti dia menyentuh istrinya batal wudu, suami batal wudu juga. Wudu bagi orang junub itu boleh, bahkan sunnah. Tapi kalau wudu bagi orang yang haid itu haram, bahkan dosa, karena dianggap mempermainkan ibadah. Mandi hadas besar saja itu dasar, apalagi yang batasnya sebatas hanya menghilangkan hadas kecil seperti itu, ya tambah dasar. Itu wanita haid atau nifas. Wa taqaddama anna dukhula jaizun fi sa'iri syuhur wal ayyam ila ma yuttaqa minha. Keterangan sudah lampau di kitab Qur'anul yang depan, sudah dijelaskan bahwa hubungan intim itu diperkenankan di dalam bulan apa saja dan hari apa saja, kecuali bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu yang dianjurkan untuk dijauhi, sebagaimana keterangan yang kemarin. Tapi ketika nafsu syahwatnya memuncak, gairahnya naik, libidonya naik, tidak apa-apa, tidak usah ngereken hari, tidak usah memperdulikan hari, daripada nanti terjerumus kepada jurang perzinahan, mending guys. Tapi kalau haid jangan, karena orang yang sedang haid itu kalau dihubungi, disetubuhi sama suaminya, itu rawan nanti sang suami atau anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut tertimpa penyakit juda. Di sini dijelaskan Imam Ghazali. Haka al-Ghazali, Imam Ghazali menceritakan annal wat'a qabla al-ghusli, melakukan hubungan intim sebelum wanita haid itu mandi. Ada wanita sudah mampet darahnya sudah mampet, dan dia siap untuk mandi hadas besar haid. Semisal disetubuhi oleh suaminya, gimana? Itu ulama khilaf. Ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan annal wat'a qabla al-ghusli yurisul judam, qila fil walad wa qila fil wati. Melakukan, kalau ada suami menyetubuhi istrinya yang baru mampet dari hadas haidnya, sebelum istrinya mandi hadas besar, ada suami menyetubuhi istrinya yang sudah mampet darah haidnya sebelum istri mandi, itu yurisul judam, menjadi faktor penyebab datangnya penyakit judam. Judam itu penyakit kusta, penyakit lepra, yang biasanya kulitnya di wajah itu atau di jari-jari tangan ini awalnya memerah. Nah, setelah memerah biasanya orang judam itu tanggal muda kelihatan ganteng, kelihatan cantik. Nanti tanggal agak tua
yang asalnya kulitnya itu memerah ya, wajahnya, tangannya nanti menghitam. Setelah menghitam, lambat laun akan rontok dagingnya. Daging wajahnya rontok, daging jari-jarinya rontok. Itu namanya juga. Nauzubillah min dzalik. Makanya suruh mandi dulu. Istrinya kalau belum mandi dari atas head jangan disetubuh. Obatnya penyakit hitam itu kalau di Khasiatul Baijuri, bijinya buah anggur, dicampur habbatus sauda, jinten hitam, terus dicampur dedaunan kayak daun sirih, daun bidara. Bijinya buah anggur, bukan buah anggurnya. Bijinya biasanya kita kalau makan anggur ya, di dalam anggur ini ada biji. Bijinya itu mengandung obat, jangan diremehkan. Makanya kalau makan buah anggur jangan dibuang bijinya, telan semua. Karena itu mengandung obat, bisa mengobati penyakit juga. Baijuri itu bijinya buah anggur dicampur apa tadi? Jinten hitam atau habbatus sauda, terus dicampur daun sirih atau daun bidara. Terus dibulet jadi satu, terus dikonsumsi 2 jam berapa? Kalau orang yang tertimpa penyakit kusta itu cepat sembuh. Makanya ahabbul fawakih ar-radba ila nabi al-bintih wal inan. Buah-buahan basah yang paling disukai Rasulullah SAW adalah buah anggur sama buah semangka. Buah semangka sama buah anggur. Bijinya buah semangka itu juga mengandung obat, khususnya obat-obat yang berkenaan di anggota di bawah pusat, kayak penyakit ginjal, penyakit ambeien, penyakit kencing batu, penyakit hernia. Itu obatnya di biji buah semangka atau kulit semangka yang memisah antara buah dengan kulitnya. Jadi kalau kita makan buah semangka ya, ini kulit, terus warnanya putih, terus buah semangkanya merah atau kuning. Pemisah antara merah sama putih atau antara kuning sama putih-putih itu ada obat di situ. Kalau makan semangka itu ya digigit sampai habis betul. Itu mengandung obat, bisa mengobati penyakit hernia, penyakit kencing batu, ginjal, ambeien. Yang di daerah khusus 12 jari dan sekitar. Wa qaulu sahih. Ini di sini dijelaskan. Ittafaqal fuqaha, ulama fikih sepakat ala annal haid mujibatil ghusl. Sesungguhnya darah haid dapat mewajibkan mandi. Fa in qata adamu, jika darah haidnya sudah mampet, sudah berhenti, sudah tidak keluar lagi, wajib alal mar'a an tasila, maka wajib bagi setiap wanita yang sudah mampet darah haidnya wajib mandi. Istibahati ma mamnuhatan minhu bil haid, untuk memperbolehkan mengerjakan sesuatu yang dulunya pernah dilarang di saat haid, kayak sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah az-Zahra, li Fatimah binti Abi Ubais, karena Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Fatimah binti Abi Ubais. Apa katanya Nabi? Da'i sholata, Fatimah yang sedang haid, da'i sholata, tinggalkan sholatmu. Qadarul ayyam allati kunta tahidina fiha, kira-kira hari yang mana kamu sedang haid di hari tersebut. Kalau sudah mampet darahnya, cuma tasili wasoli,
lakukan mandi dan sholatlah kamu wahai Fatimah binti Abi Uwais. Wa amara bihi Umma Habibata wa Sahla binti Suhail wa ghairahunna. Nabi bukan hanya memerintahkan mandi bagi wanita haid, sholat sesudah mandi kepada Fatimah binti Abi Uwais, bahkan Nabi pernah memerintahkan kepada Ummu Habibah dan Ummu Sahla binti Suhail dan banyak sahabat-sahabat wanita yang diperintahkan mandi hadas besar haid sesudah darahnya mampet. Wa yu'ayyidu qauluhu ta'ala, karena berdasarkan firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza tatahharna fa'tuhunna. Jikalau wanita itu sudah suci, faktuhunna, setubuhi nak apa-apa. Bahasa faktuhunna, jikalau wanita itu sudah suci. Faktazilun nisa'a fil mahid yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan. Faktazilun nisa'a fil mahid fa idza tatahharna faktuhunna. Itu ayat Qur'annya. Banyak orang yang bertanya tentang haid kepada Muhammad. Kul, katakanlah, huwa adan. Darah haid adalah darah kotoran. Darah kotoran. Faktazilun nisa'a fil mahid. Jauhi istrimu untuk disetubuhi di saat istrimu sedang haid, sedang keluar darah. Fa idza tatahharna, kalau istrimu sudah suci. Di sini ulama hilang. Bahasa Al-Qur'an, ulama tafsir hilang. Bahasa Al-Quran fa idza tatahharna, kalau istrimu sudah tuhur, sudah suci, fa idza tatahharna, faktuhun. Ini ulama hilang. Bahasa suci ini maksudnya gimana? Apa darahnya mampet sebelum mandi? Darah haidnya berhenti tapi wanita itu belum mandi hadas besar. Apa bahasa tatahharna ini? Bahasa tatahharna ini sesudah mandi hadas besar. Ini ulama kita. Kalau disetubuhi, maksud di Al-Quran fa idza tatahharna faktuhunna. Kalau sudah istrimu suci maka setubuhi, tidak apa-apa. Bahasa suci ini ulama hilang. Ada yang bilang bahasa suci itu adalah ketika darahnya sudah ingkito, darahnya sudah mampet. Yang penting darahnya sudah mampet, boleh disetujui. Ada ulama tafsir yang bilang tidak boleh kalau asal darahnya mampet, kalau belum mandi hadas besar. Harus gosel dulu, harus mandi hadas besar dulu, baru disetujui. Ini yang dimaksud tatahharna adalah gosel. Berarti ulama fikih madzhab Syafi'i saja hilang mengenai ayat Quran ini. Ada yang mentafsiri tatahharnya, ditafsiri idza tasalna, ketika wanita tersebut sudah mandi. Ada yang mentafsiri tatahharnya idza qata'a ad-damu, ketika darahnya sudah mampet, sudah terputus, sudah tidak keluar lagi. Di ulama madzhab Syafi'i hilang. Ada yang bilang boleh disetubuhi meskipun belum mandi. Ada yang bilang tidak boleh disetubuhi, harus mandi dulu. Di surat Al-Baqarah juga ada ayat Quran, wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Janganlah kau mendekati istrimu di saat istrimu sedang haid, hatta yatahurna, sampai istrimu sudah suci. Bahasa suci ini jadi la yahilu lirrajul qurbanul mar'ah fi halatil haid hatta yatahurna. Tidak halal bagi wanita dan bagi pria untuk mendekati istrinya di saat istrinya sedang haid. La taqrabuhunna hatta yatahurna. Nah, kalau kita pilih hati-hati, meskipun ini khilafnya sesama madzhab Syafi'i, kalau kita pilih hati-hati ya pilih yang ini. Pilih yang ini.
khawatir yang benar yang ini. Jadi ulama tafsir saja beda pendapat. Ada yang bilang yang penting sudah mampu darahnya meskipun belum mandi boleh disetujui. Ada yang bilang harus mandi dulu. Bahasa suci berarti sudah mandi atas haid baru boleh disetujui. Wa qawluhu sahih ala ta'aratin wa suwabudunakum bisyarah. Wa qawluhu thumma yuhayyi bisalamiyya fata thumma yusalli mastata'a thabata syukran ala tamami nisfi dini dan nikah dunaka tabayini thumma tayadhu wa yatubu ja'a min kulli majatana lam tira'a. Akhbara rahimahullah ta'ala fi hadhihi abiyat. Kiai Nadim menjelaskan dari semua empat bait yang sudah saya baca ini, menjelaskan tentang adab biduhul, etika dalam berhubungan intim. Kalau tadi waktu berhubungan intim, waktunya kapan? Sesudah sholat isya atau sesudah sholat maghrib. Tapi yang baik itu sesudah sholat isya, biar waktunya panjang. Kalau apalagi pengantin baru. Analidukhuli adaban. Orang melakukan hubungan intim itu ada etikanya. Minha yang pertama diperhatikan. Meskipun yang pengantin lawas ya diperhatikan. Kalau buat anak laki kan bisa dipraktikkan. Mungkin ada kekurangannya. Nomor 1, ayyutahhira batinah. Suami mensucikan batinnya, mensucikan hatinya, wa yuzayyinuhu dan menghiasi hatinya bitaubati dengan cara bertobat min jami'i dzunub dari semua dosa-dosanya, wal afat wal uyub dan dari semua penyakitnya nafsu, penyakitnya hati, kayak mempunyai sifat syahwat kepada yang haram. Jadi sebelum melakukan hubungan intim, tobat dulu ini. Baca istighfar dulu. Fa yadkhulu tahiran nadhifan hissan wa ma'na. Jadi dia melakukan hubungan intim dengan istrinya dalam keadaan tahiran, suci zahir batin. Jadi jangan hanya badannya saja yang mandi sebelum hubungan intim, mandi dulu jasmaninya, tapi hatinya juga dimandikan. Hatinya dimandikan dengan cara wudhu, mandi tobat, lakukan sholat, istighfar. Hati mensucikan batinnya dan menghiasinya dengan tobat dari semua dosa dan dari semua penyakitnya hati, dari semua aib-aibnya hati, yaitu nafsu syahwat. Sehingga dia fayadkhulu tahiran nadhifan hissan wa ma'nan. Dia menyetubuhi istrinya dalam keadaan suci zahir batinnya, bersih zahir batinnya, jasmaninya suci dari kotoran, rohaninya suci dari kotoran dosa. Hissan wa ma'na, secara konkret maupun secara abstrak. Jadi yang disucikan itu bukan hanya badannya, hisani badannya, wa ma'nan ini rohaninya, jasmani rohaninya, jiwa dan raganya, badan dan hatinya sama-sama disucikan dari kotoran yang mengotori badan dan dari kotoran dosa yang mengotori hati. Itu dibuang dulu sebelum melakukan hubungan itu. Ditobati dulu. Wudu, mandi tobat, wudu, baru sholat, istighfar kepada Allah. La'allallaha ta'ala yukammilu lahu amra dinihi bidukhul ala zaujatin. Semoga Allah, tujuannya kenapa kok disuruh mensucikan zahir batinnya dengan cara tobat, barangkali Allah menyempurnakan urusan agama dia dengan sebab menyetubuhi istrinya. Hasbama warada fil hadis, dengan meninjau keterangan hadis yang berupa man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fil nisfi tsani. Man tazawwaja, barang siapa yang sudah menikah, pria maupun wanita, barang siapa yang sudah menikah,
baik pria maupun wanita. Faqad istakmala nisfatini, maka berarti dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Di separuh agamanya dengan menikah itu separuh agamanya sempurna. Oleh karena itu, falyattaqillaha fi nisfi sani, bertakwalah kepada Allah di dalam separuh berikutnya, separuh yang satunya, separuh sisanya. Karena kamu dengan menikah itu sudah menyempurnakan separuh agamamu, jadi tinggal kamu bertakwa kepada Allah di dalam separuh yang satunya. Ini makanya disuruh taubat ini sebelum buat anak. Karena tujuan orang nikah itu bukan hubungan intimnya, bukan. Tujuan orang nikah semuanya itu biar punya anak yang soleh, biar punya anak yang solihah. Tujuannya itu. Orang tua bisa membuat anak lebih soleh, lebih solihah dari kedua orang tuanya. Itu berarti orang tua yang sukses, buatnya sukses. Tapi kalau anaknya lebih bejat dari kedua orang tuanya, minimal sama dengan orang tuanya, mending. Tapi kalau lebih buruk dari orang tuanya, alhamdulillah. Makanya suksesnya orang yang menikah ketika sudah menghasilkan buahnya nikah yang tanpa bosok, buahnya segar, tumbuhnya bibit unggul, anak yang sangat soleh dan solihah, ahli ngamalkan agamanya Allah, ahli ibadah tanpa disuruh oleh orang tua. Itu sukses berarti orang tuanya bikinnya hati-hati. Jadi bukan sekedar syahwatnya, hubungan itu bukan itu tujuannya. Jadi niatannya itu dia orang akad, mulai akad itu sudah niat. Saya niat nikah ini, niat akad nikah ini, niat menjalankan sunnah Rasul, biar saya itu dicintai Allah karena sudah memperbanyak jenisnya manusia, biar saya dicintai Rasulullah karena sudah memperbanyak umatnya, biar saya punya anak yang soleh yang kelak setelah aku mati mendoakan aku, biar aku mendapatkan syafaat dari anak ketika anak itu ditakdir mati sebelum orang tuanya. Anaknya mensyafaati dan ya. Itu tujuan orang buat anak di situ. Jadi sebelum melakukan hubungan intim niatkan, saya melakukan hubungan intim, niatan saya biar saya dapat ridhonya Allah. Karena sudah memperbanyak makhluk, jenisnya makhluk yang berupa manusia. Yang nomor dua, biar saya dicintai oleh Rasulullah SAW, membahagiakan hati Nabi karena sudah memperbanyak pengikutnya, memperbanyak umat. Nomor tiga, niatannya orang buat anak itu biar mendapatkan anak yang soleh, solihah, yang kelak bisa mendoakan kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Yang keempat, yang terakhir, niatan orang buat anak itu biar dapat syafaat dari anak ketika anak ditakdir mati sebelum orang tuanya. Karena dia, si anak itu akan yang menghadap di akhirat, yang mengistighfarkan setiap harinya dituntun oleh Nabi Ibrahim dari langit ketujuh, mengistighfarkan orang tuanya di bumi, dimintakan maaf kepada Allah atas semua dosa-dosa itu. Anak-anak yang ditakdir nanti sebelum orang tuanya ada di akhirat mensyafaati orang tua, nolong orang tua. Banyak kan ibu-ibu yang menyesal ketika anaknya diambil oleh Allah. Karena apa? Susahnya bukan main orang hamil itu. Baru merasakan kehamilan anak, bau apa saja yang mau, muntah, mual, bau parfum, mual, bau jengkol, mual, bau apa saja mual. Ini mual bau apa? Itu memang dampaknya. Kenapa kok mual? Setiap wanita itu yang baru merasakan kehamilan, kenapa kok mual? Karena itu perjuangan antara Allah mengutus malaikatnya menjaga janin ini biar jadi bibit, biar jadi anak, antara setan namanya Ummu Sibyan yang tidak mau manusia banyak keturunannya, diganggu rahimnya, diganggu rahim. Namanya Ummu Sibyan kalau di kitab Al-Rahmah Fiddin wal Hikmah. Setan pengganggu rahim wanita yang baru merasakan kehamilan, itu namanya Ummu Sibyan. Biar tidak jadi, kalau bisa langsung keluar jadi darah lagi,
terkumpul jadi anak. Kalau bisa nanti ketika guguran. Karena Ummu Sufyan itu tidak senang kalau manusia banyak keturunan. Oleh karena itu setiap wanita hamil pasti mual. Biasanya yang dianti, yang dimuali itu malah obatnya. Kayak contoh, banyak wanita hamil nggak mau minum susu sapi. Banyak wanita hamil nggak mau makan daging kambing. Bau saja langsung. Apalagi gajinya, bau lemak. Padahal itu obat biar terjaga, terhindar dari Ummu Sufyan. Ya harus diperangi. Jadi 1 gelas susu sapi dicampur apa ini? Gaji, lemaknya kambing, lalu diaduk, lalu diminum. Memang awalnya mual nanti muntah pasti. Ketika muntah, misal ada Ummu Sufyan, setan yang Ummu Sufyan itu, setan itu akan keluar lewat muntah ya. Harus diperangi memang, harus dipaksa. Meskipun cuma 1 sendok ya mas, 3 sendok harus dipaksa. Ya saya mau saya susu sapi rata-rata gitu. Padahal itu obatnya pintar setannya kan. Jangan mau dibikin mual biar tidak diminum. Harus perangi, harus mau pokoknya. Oh itu cukup gini aja, cukup susu sapi 1 gelas. Itu meskipun sampai 1. Terus nanti dicampur lemahnya kambing. Tapi sucikan dulu, diaduk. Yang penting ya campur guys. Dagingnya pun mengandung gaji kan. Kalau tidak nemu lemaknya ya beli sate kambing yang agak setengah matang ya, setengah mentah. Itu nanti masukin 1 butir. Buat syarat-syarat setelah itu kamu makan sendiri. Kan ini sudah bercampur susu sapi sama lemak kambing. Ini minumkan ke wanita yang kayak gitu. Tidak apa-apa, biar setannya keluar memang. Jadi memang muntah. Maka dulu pernah saya cerita, ada orang yang pun saya, itu istrinya itu kelihatan kayak ada yang menghalang-halangi ketika mau melahirkan anak. Sakitnya bukan mau melahirkan anak. Istrinya itu diiringi lihat sama Allah. Akhirnya bilang ke suaminya, Mas, anak saya mau keluar ini, kayak dari luar itu ada sosok makhluk yang dorong biar masuk lagi, biar nggak keluar. Itu yang membuat tidak keluar sakit perut saya, rahim saya. Suaminya nelpon saya, istri saya gini. Terus saya kasih obat itu, susu sapi sama gaji kambing, lemak kambing. Terus suaminya nelpon lagi, istri saya tidak mau, paksa harus mau. Kalau perlu kamu ikat tangannya, terus kamu jejalkan, kamu masukkan sendiri, meskipun hanya 1 sendok. Gitu ya. Jadi saya paling anti selama hamil, paling anti mencium bau susu sapi dan mencium bau kambing, daging kambing atau lemak kambing, paling anti selama hamil. Gitu. Jadi pokoknya paksa sekiranya mau. Akhirnya istrinya tidak mau, tetap dipegangin di wajahnya ya. Langsung disuapkan di jalan. Ambil teriak-teriak gitu. Akhirnya mau tidak mau tetap masuk. Setelah masuk itu muntah, istrinya muntah. Awalnya marah-marah, tapi setelah itu dia kelihatan bayi ini keluarnya kapan? Mas, katanya istrinya, semenjak dengan masukkan susu sapi yang dicampur dengan gaji kambing itu, setan yang menghalang-halangi anakku keluar tiba-tiba pergi. Awalnya suaminya tidak mau. Ada obat lain selain itu nggak? Kamu ini periksa ke dokter, dikasih resep masih nawar. Sudah kerjakan itu. Akhirnya dikerjakan. Kamu paksa, meskipun hanya 1 sendok yang masuk ke mulut istrimu. Ngeden-ngeden atau metu.
aku metu loro. Kayak ada yang menghalang-halangi. Itu tadi yang saya bilang unusilia. Ada keterangannya di kitab Ar-Rahmah fi Tib wal Hikmah karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Hanya setelah dilakukan ya pergi setannya. Kelihatan istrinya kelihatan. Ini lihat sama Allah. Yang awalnya seolah-olah ada sosok yang menghalang-halangi bayi mau keluar. Tiba-tiba setelah diminumi susu sapi yang dicampur dengan gaje kambing, lemah kambing, ya itu jadi satu. Padahal cuma 1 sendok yang dimasukkan. Setelah itu muntah-muntah istrinya. Nah, setelah itu baru setannya menghalang-halangi itu pergi. Takut ke susu sapi sama lemah. Waminha adabnya orang hubungan intim yang kedua. Yang kedua ini diperhatikan, apalagi para jumlawati harus persiapan nikah besok. Waminha ayyastahmila sunnata bidalik. Meskipun lama ya, ada anak masih SMP atau SMA, saya masih lama, masih kuliah, masih kerja di Indonesia, tapi cepat-cepat sebisa. Kalau sudah tidak kamu pelajari sekarang, besok tambah bingung. Catat dulu, suatu saat ilmu ini akan kamu butuhkan. Catat dulu yang penting. Jadi jangan diremehkan. Wa minha yang kedua, adabnya orang hubungan intim, ayyastahmila sunnata bidzalik. Dia sunat melakukan hal-hal yang disunatkan dalam hubungan intim. Contohnya, yuqaddimu rijlahu yumna. Dia masuk ke kamar, masuk kaki kanan dulu, sama kayak masuk masjid. Biar anaknya seneng tayamun, seneng yang kanan, biar nggak kidal, biar nggak ngiri pekerjaan. Masuk ke kamar, istri masuk ke kamar pengantin, suami masuk ke kamar pengantin, kaki kanan dulu yang kamu masukkan. Sumayakul, kemudian baca Bismillah, wassalamu ala rasulillah, wassalamualaikum. Di suaminya ini saja. Nanti kalau yang perempuan-perempuan, ajarkan ilmu ini kepada calon suami kamu. Takut suami kamu tidak paham. Mas, nanti kalau masuk ke kamar ya, mau menemui aku, ngomong gitu yang perempuan. Itu masukkan kaki kananmu dulu. Setelah itu baca kayak orang baca naruh mayit di kuburan. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Nanti masuk kamar mendahulukan kaki kanan itu sambil baca Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Itu ketika kaki kanan dimasukkan. Baru setelah berhadapan dengan istri, assalamualaikum, ucapkan salam. Istrinya jawab, waalaikumsalam. Setelah itu, sudah jelas urutannya ini urut ya. Kaki kanan dimasukkan ke kamar suami sambil baca Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Biar Rasulullah hadir menemani kamu hubungan intim. Biar anakmu dijaga oleh Allah. Spermamu dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah biar jadi sperma yang soleh solihah. Di salamnya kepada kanjeng Nabi kayak salamnya orang sholat. Tahiyat. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Kemudian ucapin assalamualaikum pada istrinya. Istrinya jawab waalaikumsalam. Setelah itu summa yusolli rak'atain au aksar bima tayassar. Lakukan sholat semampumu, minimal 2 rakaat. Sholat sunat minimal 2 rakaat. Khusus pengantin baru ada namanya sholat sunat
Lailatul Zafaf. Salat sunat malam bulan mati. Ada salat sunat malam bulan mati. Minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batasnya. Mau 1000 rakaat tidak apa-apa, biar tidak jadi. Isu ini bojoku supaya kapan garap sawang kesuwen. Jadi semampunya, makanya saya bilang bima tayassara semampunya, secukupnya, jangan banyak-banyak. 1000 rakaat akhirnya ada subuh dan jadi buat anda. Cuma yusolli rakaatain atau aksar, lakukan sholat 2 rakaat atau lebih, bima tayassara semampunya. Untuk pengantin baru, saya ulangi lagi, sholat sunat yang dikerjakan adalah sholat sunat Lailatul Zafaf. Yusolli sunnata Lailatul Zafaf, rakataini lillahi ta'ala, itu niatnya. Allahu Akbar. Sholat sunat dulu deh, jangan langsung ke Arab. Kalau pengantin lawas, sholatnya apa? Sholat sunat hajat. Hajat apa? Hajat buat anak yang soleh. Jangan hajat buat anak saja, niatan dahulunya ya Hasanin. Itu saya. Orang nikah itu niatnya sekaligus. Niat nikahnya itu niat biar dengan nikah dia punya anak yang soleh. Dengan nikah dia rezekinya lancar. Jadi orang yang kaya, yang kekayanya untuk ibadah. Jangan hanya meniati menjalankan sunnah Rasul, nanti tidak dikaruniai anak lama setelah nikah bertahun-tahun, bingung. Salahnya sendiri dulu ketika nikah tidak niat ingin punya anak, paham ya? Salahnya sendiri ketika nikah dia tidak ingin jadi orang yang kaya, yang kekayaannya untuk ibadah. Akhirnya disumpahkan, disedihkan urusan rezeki, ekonomi, terus ini hutang, cari kerja anak nemu-nemu, melamar ke sono ke sini tidak pernah diterima, bingung. Sekaligus orang niat nikah, tujuan kamu nikah itu untuk apa? Itu sekaligus diniatkan. Jangan setengah-setengah, langsung 100%. Tujuannya terbaik untuk masa depanku dan istriku. Jadi digampangkan semua. Urusan rezekinya, urusan anaknya dinormalkan. Kalau pengantin lawas, pengantin lama, berarti sholat sunatnya sholat sunat ya. Kalau pengantin baru, namanya sholat sunat Lailatul Zafaf. Setelah pokok niatannya, meskipun bahasa Indonesia tidak apa-apa, dalam hati Allahu Akbar, niatnya saya niat sholat sunat malam bulan madu 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu cukup, tidak harus bahasa Arab. Saya niat melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca Al-Kafirun kalau bisa ya, sholat sunatnya. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ini aja surat yang diulang-ulanginya. Orang yang nanti baca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun akan dikasih ilmu yang tidak dia juga. Jangan meremehkan 2 surat ini. Karena surat Al-Ikhlas ini sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Surat Al-Kafirun ini rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Orang baca Al-Kafirun 4 kali sama kayak baca Al-Quran 1 halaman secara global, bukan secara rinci, ijmalan. Orang yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama kayak mengatamkan Quran 1 kali secara ijmali global, bukan secara tafsiri perinci. Orang yang mengatakan Quran dari juz 1 sampai juz 30, dia dapat pahala khatmil Quran double. Dapat pahala khatmil Quran secara global dan dapat pahala khatmil Quran secara tafsiri perinci. Orang yang baca Al-Ikhlas 3 kali itu hanya dapat pahala khatmil Quran yang secara global. Orang yang baca surat Al-Kafirun 4 kali itu dapat pahala khatmil Quran secara global. Orang yang baca surat Zalzalah 2 kali. Zalzalah ini kalau di hadis itu nisful Quran, separuh Quran.
Orang yang baca zalzalah 2 kali sama kayak menghatamkan Quran 1 kali. Tapi dia dapat pahala menghatamkan Quran secara ijmali, secara global, bukan secara tafsiri berinci. Itu bedanya. Banyak santri-santri itu salah paham. Disuruh menghatamkan Quran 3 kali sama kiainya baca surat Al-Ikhlas 9 kali. Karena dia nak mempelajari tafsir. Keterangan di kitab Futuhatul Wilayah karya Syekh Sulaiman Al-Jamal menjelaskan seperti itu, yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi sangat salah paham. Rakaat pertama baca apa? Surat apa? Kafirun. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas sesudah Fatihah. Itu salat sunat Lailatul Zafaf atau salat sunat hajat. Sesudah itu mau dilanjut? Ya, belum selesai ini. Ini bahas garap sawah. Summa yusolli ala nabi. Terus yang sholat ini siapa? Yang sholat suami istri lah. Jangan suaminya saja. Istrinya sholat di belakangnya. Oh, doa-doa bareng, kebutuhan bersama. Masa suaminya yang dihukum? Tirakat bareng, berdoa kepada Allah. Makanya di Al-Quran itu ada ayat falamma taghasya hamalat hamlan khafifan kamarrat bi. Ketika dua mempelai suami istri taghasyaha, melakukan gesek-gesek, melakukan jima'an, hubungan intim, hamalat hamlan khafifan kamarrat bi. Kemudian istri merasakan kehamilan ringan, kehamilan enteng. Lewat beberapa bulan berikutnya, 3 bulan, 7 bulan. Falamma asqalat, ketika sudah 7 bulan, asqalat, merasa berat kandungannya. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Di Al-Quran ayatnya, ketika kandungan istri sudah berat, falamma asqalat, ketika kandungan istri sudah berat, berarti usianya 7 bulan ke atas. Da'awallaha, kedua mempelai suami istri berdoalah kepada Allah agar diberi anak yang soleh, agar kamu suami istri menjadi orang yang bersyukur kepada Allah kalau sudah dikaruniai rezeki anak soleh. Arti memperbanyak doa kepada Allah itu di saat kandungan sudah berat. Kalau doa sendiri takut tak mustajab, undang tetangganya suruh hadir acara 7 bulan. Itu maksudnya wali songo tidak sembarangan. Ada adat 3 bulan, 4 bulan atau 7 bulanan, itu dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa kok ada istilah 3 bulan? Ketika kan istilah neloni 3 bulan itu maksudnya masuk ke bulan 4, mempersiapkan diri karena sang janin akan segera dikasih ruh oleh Allah usia 4 bulan itu. Makanya diselamati. Yang fufufi ruh, usia kandungan kalau sudah 40 hari maka masih nutfah, segumpal sperma. Spermanya suami istri kalau kumpul sudah 40 hari kumpul di dalam rahim istri. Kalau rahim kanan jadi anak laki-laki, kumpulnya di rahim kiri akan jadi anak perempuan. Kalau spermanya kelebihan jadi anak kembar. Kalau sama-sama ada yang ke kiri ada yang ke kanan, itu nanti kembarnya laki perempuan. Ada istilah ovum, ada istilah ovarium, sel-sel telur rahim wanita, rahim kanan, rahim kiri. Tergantung nanti tertuangnya sperma ini ke rahim yang mana, itu yang akan jadi anak. Kalau tertuangnya ke rahim kiri jadinya anak wanita. Kalau tertuangnya ke rahim kanan jadinya anak laki-laki. Kalau tertuangnya kelebihan kebanyakan jadinya anak kembar. Nanti sangat sehat ya, sebenarnya sangat sehat, tahan lama.
prosesnya ada di dalam rahim wanita. Ketika dapat 4 bulan, 40 hari berikutnya, 40 hari pertama jadi nutfah segumpal sperma, 40 hari yang kedua berarti dapat 80 hari. Ini sudah alaqah, segumpal darah. Yang asalnya segumpal sperma jadi segumpal darah. 40 hari berikutnya ini jadi mudghah, jadi segumpal daging. Berarti totalnya 40 kali 3 berapa? Berapa hari? 40 hari kali 3 berapa hari? Berapa hari? 40 kali 3 berapa? 120. 120 hari itu 4 bulan. Makanya diselamati. Karena di usia kandungan 4 bulan Allah memerintahkan malaikat untuk fayaqulu meniup ruhnya ke dalam rahim ibu. Mulai gerak-gerak itu baik. Makanya diselamati. Diselamati 3 bulan, 4 bulan. Nanti ketika sudah berat, kalau maaf sholat usia 7 bulan. Kenapa kok yang diselamati 7 bulan? Karena masa minimal kandungan itu adalah 6 bulan. Aqallul hamli itu 6 bulan. Paling sedikitnya usia kandungan itu 6 bulan. Masuk ke bulan 7 diselamati, istilah 7 bulanan. Paham ya? Itu maksudnya. Kalau orang-orang yang kritis, orang Wahabi itu tidak ada ajaran Nabi 3 bulan, 7 bulan. Ya ada. Wali Songo itu ngambil dari dasar hadis itu. Sama Al-Quran tadi, dalam ma'asqalat Allah. Aslinya yang disuruh doa oleh Allah kedua orang tuanya. Karena orang tuanya merasa kotor, tapi doanya nak mustajab, artinya ngundang-ngundang tetangga. Dimintai bantuan doa. Da'awallaha rabbahuma lahin ataitana sholihan lanakunanna minasy syakirin. Ya. Biar dikaruniai anak yang soleh. Tujuannya gitu, intinya selamatan. Kemudian sesudah mengerjakan sholat sunat 2 rakaat atau lebih, entah itu sholat sunat Lailatul Zafar, sholat sunat malam bulan madu, atau sholat sunat hajat bulan madu, itu biasanya 3 hari. Jadi sholat sunat Lailatul Zafarnya bisa sampai 3 hari, bisa sampai 7 malam, 3 malam, 7 malam. Kalau perawan itu 7 hari Lailatul Zafar. Kalau janda 3 hari. Sholat sunat Lailatul Zafar. Jangan sibuk ibadah dulu. Nanti terlanjur anaknya sudah jadi anak yang tidak soleh, orang tuanya ketika sering ngeselin hati orang tuanya, dia kecewa, rasanya nyesel. Kasta gue anak koli, zakat. Salahnya sendiri ketika bikin, hati-hati dulu. Dikasih rezeki seperti itu sama Allah mengeluh. Yang salah siapa? Yang salah yang buat. Makanya dari sini dapat kita pelajari. Yang penting orang yang sukses, orang nikah yang sukses itu ketika dia berhasil menciptakan anak yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Minimal sama. Pokok jangan lebih parah. Kalau lebih parah bahaya. Kemudian kita lanjut. Setelah sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu wiritan, ini wiritannya yang dibaca. Tsumma yaqra'ul Fatihah salasan. Baca surat Al-Fatihah 3 kali. Wa qul huwallahu ahad salasan. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Wiritannya ini, wiritan sesudah sholat sunat Lailatul Zafar atau sholat sunat hajat. Baca Fatihah 3 kali. Ya tawasul, kamu Fatihai Al-Fatihah biniyati lillahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihai para nabi, para wali. Itu
Terus terakhir nanti orang tuamu dan mertuamu. Fatihah. Terakhir. Nanti Fatihah yang pertama kamu persembahkan kepada Allah. Al-Fatihah, saya Fatihah niat dapat ridhonya Allah, niat dapat syafaatnya Rasulullah. Dan Fatihah semua para nabi, para sahabat, keluarga, para wali-wali. Itu nanti Fatihah yang kedua, para guru-guru. Nanti Fatihah yang ketiga ini orang yang ada hubungan nasab dengan kamu, orang tuamu, mertuamu, kakeknya, bapak kamu, semuanya disebut nama. Hadirkan ruhnya sebelum kamu melakukan hubungan. Jadi Fatihahnya 3 kali. Terserah sebisanya kamu. Paham? Ustaz, saya head, mana ada orang hubungan intim head? Berarti libur lampu merah. Ini sudah bahasa sholat, berarti istrinya lagi lampu hijau. Kalau lampu kuning istihad belum mandi. Lampu merah stop. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setelah Ikhlas 3 kali, semua yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan. Bacalah sholawat kepada Nabi 3 kali. Kalau bisa sholawatnya ini. Sholawatnya dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat takdimu, tambahan rahmat takdimu kepada Nabi Muhammad dan kepada ali sayyidina Muhammad. Ali di sini bermakna ummatu sayyidina Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sampai setiap tahiyat ada waswabihinya kan? Namun kalau baca sholawat Ibrahim di dalam tahiyat ada kan? Tidak ada. Minimal sholawatnya kayak gini. Maksimal yang dibaca sholawat Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah, dibaca 3 kali. Kalau memang keburu, kesusu banget, ingin gendang, cukup ini aja. Sholawat itu ini sholawat yang diajarkan oleh Allah, ini sholawat kunci masuk, kunci bisa membuka pintu surga. Semua orang yang ditakdir masuk surga hanya bisa membuka kuncinya, hanya bisa membuka pintunya surga dengan membaca kuncinya, dengan membawa kuncinya pintu surga. Ini kuncinya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya awal sholawat Ibrahimiyah diawali sholawat ini namanya sholawat kunci pintu surga. Biar buka gitu, dibaca 3 kali. Setelah itu saya tsumma yad'u Allah Ta'ala. Suami istri berdoa kepada Allah. Terserah doanya pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Batak, bahasa nasional Indonesia, terserah. Bahasa Arab, yang enak ya bahasa kamu sendiri. Kalau bahasa Arab belum tentu paham. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidupku, jadikanlah anak-anak dan keturunanku qurrata a'yun, manusia-manusia yang dapat melegakan hatiku setelah kedua mata kami memandang kesolehan mereka, memandang ketakwaan mereka, memandang keimanan mereka. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami semua sekeluarga, pasangan suami istri dan anak keturunan, imaman, menjadi pemimpin lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada. Doanya mirip-mirip gitu wis. Kalau bahasa Arab belum tentu paham, mending doa bahasa Jawa. Tadi doa biar dikaruniai, dia dijadikan pasangan hidupnya serasi dalam urusan agama, serasi dalam urusan akhiratnya,
serasi dalam urusan dunianya, saling bau membau, saling. Anaknya juga demikian didoakan. Sebelum anak itu jadi didoakan dulu. Mumpung belum dijadikan sama Allah. Kalau sudah terlanjur dijadikan anak yang tidak soleh, kamu bingung. Nauzubillah min dzalik. Setelah itu wa yuraghibu ilaihi bi husnil usra wal ulfa al hasana wa dawamil mahabbah. Setelah berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh solihah, dia menyemangatkan dirinya untuk berdoa dalam urusan husnil usra, baiknya serawungan, baiknya kumpul, baiknya berumah tangga, rukun, marem, ayem, tak gampang berantem. Wa ulfatil hasanah, cinta yang baik, saling cinta, saling memahami, saling sayang. Wa dawamil mahabbah, dan diberi rasa cinta sampai akhir hayatnya, sampai ke surga. Tsumma yaqulu Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyya. Allahumma rzuqhum minni warzuqni minhum warzuqni ulfahum wa mawaddatahum warzuqhum ulfi wa mawaddati wa habib ba'dana ila ba'din. Ini doanya. Itu sudah saya set di grup, nanti dibaca. Allahumma barik li, ya Allah berkahi aku fi ahli, dalam istriku, dalam suamiku, dalam keluargaku, dalam anakku. Wa barik li ahli fiyya, dan berkahi istriku untukku, berkahi suamiku untukku. Au marzuqhum minni, jadikanlah istriku, anakku, jadikanlah suamiku, anakku rizki terindah untukku. Warzuqni minhum, demikian pula jadikanlah diriku menjadi rizki terbaik untuk mereka. Warzuqni ulfahum, berilah aku rizki cinta, wa mawaddatahum, sayang kepada mereka.